Halo Sobat ILT Gallery, selamat bertemu kembali dalam acara Mari Belajar Coding dengan Visual Basic for Applications. Topik hari ini adalah variabel. Apakah variabel itu? Mari kita lihat. Dalam program ini kita akan membuat latihan The English Verb, merupakan latihan pilihan ganda. Untuk latihan ini kita akan mulai mempergunakan variabel. Kita mempunyai variabel seperti untuk buah, pakaian, dan jawaban. Variabel buah misalnya merupakan produk dari tanaman dan itu tergantung di pohon, bisa dipetik, rasanya asam atau manis. Pakaian itu sesuatu atau alat atau barang yang dipergunakan untuk melindungi badan kita atau mempercantik diri kita. Bisa celana panjang, bisa t-shirt, bisa kemeja, bisa gaun atau yang lainnya. Sedangkan jawaban itu bisa A, B, C, dan D untuk multiple choice atau S, A, M, O, W untuk kata kerja B. Pada program ini kita akan membuat latihan pilihan ganda dan kita akan mempergunakan variabel. Kita mulai dengan program multiple choice dengan variabel. Untuk aplikasi ini, saya sudah mempersiapkan 3 slide. Slide yang pertama, slide judul, kita tulis di sini, The English Verb B. Kemudian perintahnya adalah, please choose the best answer to complete the sentence. Kita atur letaknya. Kemudian ini juga kita geser ke kiri. The English verb B. Please choose the best answer to complete the sentence. Kemudian pada halaman kedua, halaman latihan, di sini kita sudah mempunyai 2 objek untuk judul biasanya dan untuk teks presentasi. Teks judul kita pergunakan untuk judul latihan ini, jadi The English Verb B. Kemudian teks ini kita pakai untuk pertanyaan. Kita kecilkan. Kita memerlukan beberapa objek lagi untuk label answer, dan beberapa jawaban di sini nanti. Kita tambahkan objek ini. Kotak persegi dengan sudut melengkung. Ini kita tulis answer. Kemudian kita buat rata kanan. Answer. Kotak ini tidak perlu warna dan juga tidak perlu outline. Kita bisa menghilangkan warnanya dengan merubah no fill here dan juga no outline. Dan warnanya kita buat hitam. Lalu ukurannya kita buat 28. Ini label answer. Kita memerlukan satu kotak untuk jawaban. Kita copy saja Ctrl C dan Ctrl V. Rata kiri. Geser kanan. Jadi ini label answer dan ini jawabannya. Tidak perlu titik 2. Kemudian kita tambahkan beberapa shape lagi atau objek lagi yang bentuknya sama, yakni shape, kemudian rectangle, rounded corners. Klik di sini dan kita tambahkan di bawahnya. Ini untuk jawaban A, kita tulis huruf A saja, sementara
dan warnanya hitam, lalu rata kiri, dan ukurannya juga 28. Objek ini tidak perlu warna, jadi warnanya bisa kita hilangkan, tapi mungkin outline-nya tetap kita perlukan. Kemudian kita copy untuk jawaban B, C, dan D. Copy, paste. Paste lagi. Dan paste lagi. Kita atur letaknya. Oke, mungkin sedikit lagi. Ini untuk jawaban A, ini untuk jawaban B, dan ini untuk jawaban C, dan ini untuk jawaban D. Kita menambahkan satu objek lagi, yakni objek untuk button, untuk tombol. Kita insert shape, kemudian shift, kemudian ini lagi. Kita taruh di sini, perintahnya adalah submit. Kita buat hitam, kemudian warnanya kita sesuaikan shape fill. Kita pilih yang coklat. Warnanya kita buat putih saja. Oke. Jadi ini objek-objek yang kita perlukan untuk setiap pertanyaan. Kita akan membuat 3 pertanyaan, tapi sementara kita buat satu saja, nanti kita akan mengkopinya. Pada halaman ini kita juga memerlukan tombol untuk start. Kita bisa mengcopy ini saja dari sini. Lalu tulisannya kita ganti dengan start. Objek-objek ini mungkin lebih bagus kalau kita geser ke kanan sedikit, kita blok saja, kemudian kita geser ke kanan. Demikian juga dengan kotak untuk pertanyaan, kita geser ke kanan. Dan judul ini mungkin tetap di sana. Oke. Kita perlu memberi nama untuk objek-objek ini. Kita klik home, kemudian select dan selection pane kita pilih. Ini nama-nama yang diberikan secara otomatis oleh aplikasi PowerPoint. Kita merubah ini menjadi question. Kemudian ini label answer, label answer, ini answer, ini answer A, kemudian ini answer B, ini answer C,
ini answer D, dan ini submit. Baik, ini objek-objek yang kita punya dan namanya adalah title untuk nama aplikasi, question, label answer, answer A, answer B, answer C, answer D, dan submit. Ini bisa kita sembunyikan lagi. Baik, objek-objek yang kita perlukan untuk aplikasi ini sudah lengkap. Ada judul, pertanyaan, label answer, jawaban, kemudian pilihan jawaban ABCD. Kita lanjutkan dengan nulis codingnya. Klik developer, kemudian klik Visual Basic. Ini VBA Project Presentations. Kita belum memberi nama berkas ini. Kita klik di sini, insert, kemudian module. Ini tempat untuk menuliskan perintah-perintah makro. Kita tuliskan perintah-perintah makro yang kita perlukan untuk menjalankan aplikasi ini. Karena kita akan mempergunakan variabel, kita perlu menyatakan variabel yang akan kita pergunakan. Kita menuliskan pernyataan itu pada baris yang pertama pada kolom module dengan perintah atau kata dim dari dimension. Dim. Kemudian kita memerlukan variabel answers, jamak, as variant. Jadi ini variabel tempat kita menyimpan jawaban-jawabannya. Kemudian ada variabel slide number. Ini menunjukkan nomor slide yang sedang ditampilkan. Kemudian ada question number. Kita perlu membuat variabel question number dan variabel given answer, jawaban yang diberikan oleh pengguna. Kita klik, ini variabel yang akan kita pergunakan answers, kemudian slide number, question number, and given answer. Kemudian kita membuat makro untuk memulai permainan atau memulai latihan. Kita klik insert di sini, dan procedure, kemudian kita ketik start. Pada makro start ini kita tulis variable answers. Kita tulis contohnya dulu, write the answers. Kemudian kita tulis answers. Ini variable answers sama dengan array, karena ini merupakan daftar jawaban array. Array itu daftar. Kemudian kita klik di sini. Jawabannya, katakanlah untuk pertanyaan yang pertama itu adalah B. Pertanyaan yang kedua jawabannya adalah A. Dan pertanyaan yang ketiga jawabannya adalah C. Kita mempunyai 3 pertanyaan ini dan jawabannya adalah B dan A dan C. Ini yang pertama dalam array. Kita mulai dengan yang pertama itu nomor 0, kemudian nomor 1 dan nomor 2. Pengetahuan ini perlu untuk nanti menentukan question number. Baik, ini answers, ada B, A, C, kemudian kita berpindah ke slide berikutnya. You have moved to next slide. Perintahnya adalah active presentation dot slideshow window view, kemudian next. Kemudian kita perlu mengidentifikasi, ini mungkin juga tidak perlu jarak. Kemudian kita perlu mengidentifikasi nomor slide, identify the slide number. Kita mengidentifikasi nomor slide yang sedang aktif, identify the slide number. Perintahnya ini nama variabelnya slide number. Kalau kita sudah mendeklar nama slide, kemudian kita menulis di sini, kita tidak perlu khawatir dengan huruf besar, huruf kecil, karena itu otomatis akan mengikuti variabel yang kita tulis. Jadi di sini slide number sama dengan
slide show Windows 1, kemudian view slide, kemudian slide number. Jadi ketika kita masuk ke satu slide, otomatis nomor slide itu teridentifikasi dengan perintah ini. Slide number sama dengan slide show Windows dalam kurung 1 yang aktif, view slide number. Kemudian ketika kita masuk ke satu halaman soal, perintah ini juga otomatis menghapus jawaban yang mungkin sudah ada. Jawaban itu tadi di sini tertulis pada objek ini. Objek ini adalah answer. Jadi kita di sini mengubahnya menjadi active presentation slide. Slide number-nya sudah kita kenali, slide number. Kemudian nama objeknya juga sudah kita kenali, shape. Namanya adalah answer. Kemudian text frame, text range, text sama dengan. Jadi kita mulai dari halaman pertama berpindah ke halaman kedua. Halaman 2 mungkin tadi sudah ada yang mengisi jawabannya. Jawabannya akan berubah menjadi tanda tanya 3 kali. Baik, ini perintah-perintah pada makro start. Setelah kita membuat perintah makro untuk tombol start, kita perlu membuat perintah-perintah makro untuk tombol jawaban A, B, C, dan D. Kita tulis untuk makro tombol A. Public sub answer A, buka kurung, tutup kurung, enter. Yang pertama-tama ketika kita mengeklik jawaban A, kita perlu mengenali kita berada pada slide yang keberapa. Kemudian kita akan menuliskan jawaban A itu pada kotak answer box dan juga menuliskan jawaban yang diberikan atau given answer. Jadi kita copy ini saja. Kita perlu pertama-tama mengenali kita berada pada slide yang keberapa. Kemudian kita copy di sini. Pertama-tama ini identify the slide number. Slide number sama dengan slideshow Windows 1, view, slide, and slide number. Kemudian kita bukan replace, tapi kita ganti ini dengan write the answer in the answer box. Kita ganti tanda tanya ini dengan jawabannya adalah A. Jadi huruf A ini akan tampil pada answer box. Kemudian kita mengenali or identify the given answer. Jawabannya, perintahnya adalah given answer sama dengan A. Jadi ini perintah makro untuk tombol A. Kemudian untuk tombol B, C, dan D, kita cukup mengkopinya saja. Kita klik di sini, kita copy ini. Kemudian paste. Sekali untuk B, berikutnya untuk C, dan ini untuk D. Kita rubah ini menjadi B, dan ini B, dan ini B. Kemudian untuk C, ini C, tombol answer C.
answer box juga menuliskan C, kemudian kita catat atau simpan jawabannya adalah C. Kemudian yang terakhir untuk answer box, ini D, answer box yang D di sini dan juga D. Jadi ketika kita mengeklik satu tombol jawaban, pertama-tama itu akan mengenali slide nomor berapa, kemudian menuliskan jawaban itu pada answer box dan juga mencatat given answer. Kemudian setelah itu kita membuat perintah makro untuk tombol submit. Kita tulis public submit, buka kurung, tutup kurung, enter. Ketika kita mengklik tombol submit, kita juga harus mengenali layar itu layar keberapa atau slide ke yang keberapa. Kita copy ini. Slide number sama dengan slideshow dan sebagainya. Jadi yang pertama-tama mengenali kita berada pada slide yang keberapa. Ini diperlukan untuk menentukan pada slide itu pertanyaan yang keberapa yang ditampilkan atau question number-nya question number berapa. Kita mengenali dengan identify question number. Question number ini diperoleh dengan mengurangi slide number. Kita berada pada slide yang keberapa, jadi slide question number sama dengan slide number dikurangi 2. Question number kita tentukan sebagai slide number dikurangi 2 karena di sini kita mempunyai jawaban yang dimulai dengan B itu nomor 0, ini nomor 1 dan ini nomor 2. Kalau kita berada pada slide yang kedua, berarti jawabannya itu jawaban nomor 0. Jadi question number sama dengan slide number dikurangi 2. Setelah kita mengenali atau mengidentifikasi question number, yakni question number sama dengan slide number dikurangi 2, kita akan memeriksa apakah jawaban yang sudah diberikan dengan mengeklik tombol A, B, C, atau D tadi betul atau salah. Untuk memeriksa itu kita memakai perintah if given answer sama dengan answers question number, maka then di sini ada kita menuliskan pesannya message sama dengan message box, buka kurung, pesannya adalah you are correct, dan tutup kurung, kita pakai VB, OK only, kemudian judulnya adalah Forms of B, tutup kurung, tutup kurung. Kemudian kalau jawabannya salah, else, maka pesannya akan menjadi, ini kita copy saja, case di sini, pesannya adalah oops. Ini kita tambahi tanda seru dan ini kita rubah menjadi oops. That's wrong. Tanda seru. Kemudian kita tidak lupa kita tutup blok if-nya dengan NF. Kita hanya memberi satu kesempatan pada pengguna untuk menjawab. Satu kesempatan, kalau salah ataupun betul akan berpindah pada halaman berikutnya. Kita berpindah pada halaman berikutnya. Kita copy saja dari perintah ini.
move to the next slide, kemudian juga mengenali nomornya. Ini kita copy saja semuanya, kita copy di sini, kita letakkan di sini. Jadi setelah pengguna menjawab dan mengeklik tombol OK, maka slide akan berpindah pada slide berikutnya. Kemudian kita ini berpindah active presentations, slideshow, window, view next, kemudian mengenali nomor slide-nya. Slide number sama dengan slideshow windows dalam kurung 1, view slide, slide number. Kemudian perintah ini perintah untuk menghapus ketika kita masuk ke halaman 2, 3, atau 4. Bukan pada halaman kelima, karena halaman kelima adalah halaman penutup di mana kita mengucapkan thank you. Jadi kita membuat kondisi sehingga penghapusan jawaban yang sudah ada ini hanya berlaku untuk slide yang kedua, ketiga, dan keempat, dan bukannya yang kelima. Untuk itu kita perlu membuat kondisinya. Kondisinya adalah if slide number lebih kecil dari 5, hanya 2, 3, 4, bukan kelima, then seperti ini, replace the existing answer with question mark. Kemudian ini kita tutup bloknya dengan and if. Baik, kita sudah selesai membuat coding untuk kotak jawaban A, B, C, dan D, dan juga untuk tombol submit. Kita lihat apakah perintah-perintah makro yang kita buat sudah seperti yang kita inginkan. Kita kembali ke halaman desain. Sebelum kita menjalankan aplikasi ini, kita simpan berkasnya terlebih dahulu. Kita klik File, Save As. Kita beri nama The English VB, kemudian jenis berkasnya adalah PowerPoint Macro Enable Presentation. Klik Save. Oke. Kemudian kita perlu memeriksa apakah kita sudah menonaktifkan atau mematikan tombol-tombol anak panah. Kita harus mematikan itu dengan melakukan ini slideshow, setup, kemudian browse at a kiosk. Oke. Kemudian kita juga belum mengaktifkan tombol start. Kita aktifkan ini dengan klik start, kemudian insert, kemudian action. Di sini masih none. Kita aktifkan dengan start. Kita coba dari depan. Klik start di sini. Sudah tanda tanya di sini. A berfungsi, B berfungsi, C berfungsi, D berfungsi. Jawaban untuk yang pertama, untuk pertanyaan pertama adalah B. Kita klik di sini. Kemudian kita submit. Sudah muncul you are right. Kemudian kita berpindah ke halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya ini kita belum menulis apa-apa. Kita kembali ke halaman desain. Jadi perintah-perintah untuk tombol-tombol di sini sudah berfungsi seperti yang kita harapkan. Tapi kita belum membuat pertanyaan apapun, baru membuat tombol-tombolnya. Kita duplikat slide ini, duplicate, kemudian sekali lagi duplicate. Kita hanya mempunyai 3 pertanyaan. Kita cukup mempunyai 3 pertanyaan dahulu. Di sini pertanyaan yang pertama kita tulis John and I ... good friends. Jawabannya yang pertama adalah M. Yang kedua tadi yang betul adalah A. Kemudian di sini was dan B. Jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan yang kedua kita tulis di sini children ... happy, very
happy with the toys? Jawabannya adalah developer basic structure adalah A. Kemudian nanti C. Kita kembali jawabannya adalah A. Di sini jawabannya A is was B. Kemudian pertanyaan berikutnya, Jane titik-titik in the playing ground just now. Jawabannya yang betul ada C. Kita tulis di sini was, di sini is, dan di sini adalah B. Kemudian pada halaman yang ini kita tulis thank you for playing, for practicing with us. Baik, kita coba lagi. Start. Jawabannya adalah A. Submit. You are correct. Moving next. The children very happy with the toys. Jawaban yang betul adalah A. Click. You are correct. Kemudian yang terakhir, Jane in the playing ground just now. Jawaban yang betul adalah C. Submit. You are correct. Thank you for practicing with us. Kita coba kalau kita memberi jawaban yang salah. Dari awal kita lihat start, M, submit, oops, that's wrong, betul. B, D, submit, that's wrong. Kemudian Jane was, jawabannya kita pilih A, is submit, oops, that's wrong. Klik OK. Baik, jadi aplikasi sudah berfungsi seperti yang kita harapkan. Kita mempunyai 3 pertanyaan. Mungkin nanti kalau kita mau mengembangkan lebih lanjut, kita bisa menambahkan latihan yang lebih banyak lagi. Tidak perlu ada yang kita tambahi apapun, kecuali kita hanya perlu mengubah pada jumlah soal. Di sini tadi ada jumlah soal, di sini adalah jumlah soal 5 di sini. Kalau kita mempunyai 10 katakanlah, berarti jumlah slide-nya adalah 12, kita tulis 12 di sini. Baiklah, aplikasi ini sudah selesai, sudah seperti yang kita harapkan. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Pada video itu kita masih akan mempergunakan latihan multiple choice seperti ini. Hanya kita akan mendayagunakan save atau objek-objek yang kita punyai. Kita akan memberi warna, kita akan menggantikan tulisan you are correct dan oops, that's wrong dengan ikon atau gambar-gambar animasi. Aplikasinya seperti ini. The English verb be, perintahnya choose the best option to complete the sentence. Kalau kita klik di sini start, John and I good friends. Jawabannya A di sini. S, was, B. Jawaban yang betul adalah A. Kita klik di sini, submit, excellent. Kalau ikon ini kita klik, kita berpindah ke halaman berikutnya. Jane in the playing ground just now. Jawabannya A, is, was, B. Yang betul adalah was. Tapi kalau kita coba dengan S di sini akan muncul sorry, that's wrong. Oke, kemudian kita klik ikon ini
Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. The books on the table all good. Jawabannya is, was, A, atau B. Yang betul adalah A. Kita klik di sini. Excellent. Kita klik ikon ini. Kita masuk pada halaman yang terakhir. Demikian tadi video yang akan kita pelajari, kita buat minggu depan. Sampai bertemu pada video berikutnya.